Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rosa Amelia. Di sini akan menganalisis jurnal. Nah, yang pertama itu ada sistematika penulisan jurnal ilmiah. Yang pertama ada judul, kedua penulis, ketiga koresponden, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode dan bahan, hasil riset, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya analisis jurnal. Judul. Yang pertama pada judul ini stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 di RT 09 Desa Sako Banyuasin. Judul yang tertera sudah menjelaskan tentang isi artikel yang akan dibahas sesuai dengan isi teori-teori yang relevan. Jumlah kata pada judul ada 16 kata sehingga tidak terdapat kata klise dan judul dapat dipahami. Yang kedua, penulis. Artikel pada jurnal ini ditulis oleh dua orang yang bernama Tiara Elvianis dan Mahyumi Rantina. Untuk penulisan nama pada jurnal sudah sesuai karena penulis sama tidak mencantumkan gelar. Yang ketiga, koresponden. Pada jurnal ini, penulis melengkapi dengan alamat koresponden seperti dengan adanya email. Selain itu, ada juga nama lembaga dan program studi penulisan jurnal atau program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, serta terdapat ISSN yang 2.355 sampai 7.443. Media cetak ISSN 2.657 sampai 0785. Selanjutnya abstrak. Pada bagian abstrak, penulis telah sesuai dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penulisan pada bagian abstrak terdapat penjelasan singkat mengenai isi dari latar belakang, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak juga telah ditulis dengan benar, memiliki satu paragraf dan berisikan 200 kata. Selanjutnya kata kunci. Pada bagian kata kunci, penulis telah membuat dengan makna yang jelas. Kata kunci dibuat untuk mempermudah pembaca mengetahui isi penting apa yang ada di dalam artikel jurnal. Terdiri dari 3-5 kata. Istilah yang terdapat pada artikel ini stimulasi perkembangan berbicara anak usia dini COVID-19. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang permasalahan dan ruang lingkup, masalah perkembangan bahasa anak di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ruang lingkupnya stimulasi perkembangan sejak dini. Selanjutnya bagian pendahuluan berisi pendapat atau argumen kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, perkembangan berbicara anak perlu untuk dilatih secara terus-menerus melalui stimulasi agar anak dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan teman sebaya serta menyiapkan anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Nah, stimulasi yang diberikan kepada anak meliputi bermain bersama teman sebaya, mengajak anak jalan-jalan, serta mengunjungi tempat bermain yang dapat merangsang perkembangan berbicara anak. Namun, pada kenyataannya sekarang dengan adanya pandemi COVID, orang tua dan anak mengalami keterbatasan dalam melakukan suatu aktivitas yang biasa dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat pada paragraf, yakni penelitian menjelaskan bagaimana stimulasi yang tepat untuk perkembangan berbicara anak saat masa pandemi COVID. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID. Selanjutnya metode dan bahan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi tak berstruktur, dokumentasi, dan menggunakan triangulasi, teknik mengenai perkembangan berbicara anak 2-3 tahun.
Selanjutnya, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif Miles dan Huberman, meliputi mengumpulkan data, dianalisis, melakukan coding, mendeskripsikan data dalam narasi singkat dan menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan hasil penelitian. Selanjutnya, menurut saya peneliti telah menjelaskan tentang bagaimana prosedur Oenlitiap secara jelas dan naratif pada bagian metode penelitian tersebut. Selanjutnya, yaitu hasil riset dan pembahasan. Pada artikel jurnal, hasil dan pembahasan digabung menjadi satu. Di bagian hasil riset dijelaskan dengan baik, verbal, dan didapatkan dalam bentuk tabel berupa penjelasan tingkat pencapaian dan stimulasi perkembangan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian di bagian pembahasan, implikasinya pada hasil penelitian sudah dijelaskan di bagian pembahasan. Akan tetapi di bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, simpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis telah membuat secara rinci dan jelas, akan tetapi penulis tidak menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari hasil pembahasan yang telah diteliti. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Pada artikel jurnal ini sudah terdapat ucapan terima kasih ditulis dengan kalimat yang sopan, dan ucapan terima kasih ditunjukkan kepada yang berkontribusi langsung pada riset dan penulisan jurnal. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka sudah memuat semua yang dipublikasikan yang direferensi secara langsung. Daftar pustaka ditulis menggunakan style APA atau American Psychological Association. Terima kasih. Sudah.